Langit sore itu berwarna jingga lembut. Warna yang selalu Rania sukai. Ia duduk di teras belakang, memandangi beberapa pot tanaman bunga yang baru dibelinya minggu lalu. Secangkir teh hangat menemaninya. Uapnya menari-nari di udara yang sejuk. Di dalam rumah, terdengar suara Bima, suaminya, sedang bersenandung kecil sambil menonton televisi. Semua terasa sempurna, damai, dan persis seperti yang selalu ia impikan. Bagi Rania, kebahagiaan adalah hal-hal sederhana seperti ini. Pulang kerja disambut senyum suami, memasak makan malam bersama, lalu menghabiskan sisa malam dengan obrolan ringan tentang hari yang telah lewat. Mereka belum kaya raya, rumah mereka pun masih cicilan, tapi cinta mereka terasa lunas dan utuh. Bima adalah pria yang baik, pekerja keras, dan sangat mencintainya. Setidaknya, itulah yang Rania yakini dengan sepenuh hatinya. Mereka telah menikah selama 3 tahun, dan setiap harinya terasa seperti perpanjangan dari masa-masa pacaran yang manis. Bima bekerja sebagai arsitek di sebuah firma kecil, sementara Rania adalah seorang guru di sekolah dasar. Gaji mereka cukup untuk hidup nyaman dan menabung sedikit demi sedikit. Impian mereka adalah merenovasi bagian dapur dan memiliki seorang anak 2 tahun lagi. Semua rencana itu tertata rapi di benak mereka. Sebuah peta masa depan yang cerah dan penuh harapan. Rania sering tersenyum sendiri saat membayangkan suara tawa anak kecil berlarian di rumah mereka. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia punya suami yang menyayanginya, pekerjaan yang ia cintai, dan sebuah rumah kecil yang hangat untuk pulang. Kedamaian itu sedikit rusik ketika ponselnya bergetar di atas meja. Nama, Sinta, tertera di layar. Rania mengerutkan kening sejenak. Sinta adalah sahabatnya sejak masa kuliah. Sahabat yang paling dekat dengannya. Namun, beberapa bulan terakhir komunikasi mereka sedikit merenggang karena kesibukan masing-masing. Tanpa ragu, Rania menggeser tombol hijau. "Halo, Sin? Apa kabar?" Sapa Rania dengan nada riang. Di seberang sana, yang terdengar bukanlah jawaban ceria, melainkan isak tangis yang tertahan. Suara Sinta serak dan bergetar. "Ran, kamu di mana?" Hati Rania langsung mencelos. "Aku di rumah." "Kamu kenapa, Sin? Ada apa?" tanyanya panik. Ia langsung berdiri. Rasa tenangnya menguap begitu saja. Aku diusir dari kontrakan, Ran. Aku nggak punya uang. Aku juga baru dipecat dari kerjaan." Suara Sinta terdengar putus asa, diselingi isakan yang memilukan. "Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku malu, Ran. Aku nggak punya siapa-siapa." Rania bisa merasakan hatinya diremas. Ia mengenal Sinta luar dalam. Sinta adalah gadis yang baik, sedikit ceroboh, tapi selalu tulus. Mereka sudah seperti saudara. Membayangkan sahabatnya sendirian di jalanan, tanpa uang dan tempat tujuan, membuat dadanya sesak. "Kamu di mana sekarang?" "Biar aku jemput," kata Rania tegas, tanpa berpikir 2 kali. Setelah mendapatkan alamat sebuah kafe kecil tempat Sinta menumpang duduk, Rania segera menyambar kunci mobilnya. Ia sempat memberitahu Bima, yang hanya mengangguk mengerti dari sofa ruang tengah. "Hati-hati ya, sayang." Hanya itu yang Bima katakan. Setengah jam kemudian, Rania menemukan Sinta di sudut kafe. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Matanya bengkak, rambutnya sedikit berantakan, dan di sampingnya ada sebuah koper besar dan satu tas ransel yang tampak usang. Rania langsung memeluknya erat. Sinta menangis sejadi-jadinya di bahu Rania, menumpahkan semua keputusasaan yang ia rasakan. Rania hanya bisa mengusap punggung sahabatnya, mencoba memberinya kekuatan. Ia membelikan Sinta makan dan minum, mendengarkan semua ceritanya dengan sabar. Sinta bercerita tentang bagaimana bosnya melakukan efisiensi dan ia menjadi salah satu korbannya. Tanpa pekerjaan, ia tak mampu membayar sewa kontrakan yang sudah menunggak 2 bulan. Pemilik kontrakan yang galak tak mau memberinya waktu lagi. "Aku benar-benar nggak tahu harus kemana, Ran," lirih Sinta di sela-sela makannya. "Keluargaku di kampung juga lagi susah. Aku nggak mau nambahin beban mereka." Rania menatap wajah sahabatnya yang sembab.
Tak mungkin ia membiarkan Sinta terlunta-lunta. Persahabatan mereka terlalu berharga untuk diabaikan begitu saja. Kamu, untuk sementara, tinggal di rumahku aja ya. Ucap Rania pelan tapi mantap. Mata Sinta langsung membelalak. Ada binar harapan di sana, namun juga keraguan. Tapi, Ran, ada Bima. Aku nggak enak. Aku ngerepotin. Jangan pikirin itu. Bima pasti ngerti. Kamu sahabatku. Rumahku juga rumahmu. Nanti aku yang bicara sama Bima. Untuk sementara aja kok. Sampai kamu dapat kerjaan baru dan bisa cari kontrakan lagi. Rania meyakinkan. Senyum tulus terpancar dari wajahnya. Baginya, menolong sahabat adalah sebuah kewajiban mutlak. Malam itu, Sinta ikut pulang bersama Rania. Di dalam mobil, Sinta tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Ia berjanji akan segera mencari pekerjaan dan tidak akan merepotkan lama-lama. Rania hanya tersenyum dan menyuruhnya untuk tenang. Sesampainya di rumah, Bima tampak sedikit terkejut melihat Sinta dan kopernya. Rania segera menarik Bima ke dapur, menjelaskan situasinya dengan berbisik. Sayang, kasihan Sinta. Dia nggak punya tempat tinggal. Boleh ya dia tinggal di sini untuk sementara? Pinta Rania dengan tatapan memohon. Bima menghela napas. Wajahnya menunjukkan keraguan yang jelas. Sementara itu berapa lama? Ran? Kita kan juga butuh privasi. Rumah kita ini kecil. Aku tahu, Mas. Tapi aku nggak tega lihat dia di jalanan. Dia sahabatku satu-satunya. Aku janji, ini cuma sebentar. Sampai dia dapat kerjaan baru. Aku mohon ya. Rania menggunakan nada paling lembut yang ia punya. Bima menatap mata istrinya yang penuh harap. Ia adalah pria yang sulit berkata tidak pada Rania. Kelemahan terbesarnya adalah cinta yang begitu besar pada istrinya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Ya sudah, kalau menurutmu begitu. Tapi buat aturan yang jelas ya. Aku nggak mau ada masalah nanti. Rania tersenyum lebar dan memeluk suaminya erat. Makasih, sayang. Kamu memang suami terbaik. Rania kemudian menyiapkan kamar tamu untuk Sinta. Kamar itu kecil, biasanya hanya digunakan sebagai gudang, tapi Rania membersihkannya dengan cepat, memasang sprei baru, dan memastikan semuanya nyaman. Sinta masuk ke kamar itu dengan mata berkaca-kaca. Ran, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Terima kasih banyak. Kamu dan Mas Bima baik sekali. Ucapnya tulus. Sudah, jangan dipikirin. Anggap aja rumah sendiri. Sekarang kamu istirahat ya. Balas Rania sambil menepuk pelan bahu Sinta. Hari-hari pertama kehadiran Sinta di rumah itu berjalan dengan baik. Bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Sinta seolah ingin membalas budi dengan menjadi tamu yang paling sempurna. Ia bangun lebih pagi dari Rania, membuatkan sarapan sederhana seperti nasi goreng atau roti bakar. Saat Rania dan Bima pulang kerja, rumah sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Sinta bahkan sering memasak untuk makan malam, menanyakan apa makanan kesukaan Bima dan berusaha membuatnya. Wah, enak banget ini masakanmu, Sin. Puji Bima suatu malam saat mereka makan malam bersama. Sinta memasak opor ayam, makanan favorit Bima. Sinta tersipu malu. Ah, biasa aja kok, Mas. Aku cuma coba seobar resep. Senang kalau Mas Bima suka. Rania ikut tersenyum melihatnya. Ia merasa keputusannya benar. Kehadiran Sinta justru membuat suasana rumah lebih hidup. Beban pekerjaan rumah tangganya menjadi lebih ringan. Ia bisa pulang kerja dan bersantai sejenak tanpa harus langsung berkutat di dapur. Sinta juga sangat penurut. Ia tidak pernah keluar malam, selalu ada di rumah, dan menghabiskan waktunya dengan menonton televisi atau membaca buku. Sesekali ia akan berkata bahwa ia sudah mengirim beberapa lamaran pekerjaan secara online, dan Rania selalu memberinya semangat. Kamu baik banget, Ran. Beruntung banget aku punya sahabat kayak kamu, kata Sinta suatu sore saat mereka melipat baju bersama. Kita kan sahabat, Sin. Sudah seharusnya saling bantu. Jawab Rania tulus. Bima yang awalnya ragu pun perlahan mulai menerima kehadiran Sinta. Sinta pandai mengambil hatinya.
Ia sering memuji pekerjaan Bima, bertanya tentang proyek-proyek arsitekturnya dengan antusias, seolah ia sangat tertarik. Ia juga selalu membuatkan kopi untuk Bima saat pria itu harus lembur di rumah. "Temanmu itu rajin juga ya?" kata Bima pada Rania suatu malam sebelum tidur. "Iya kan? Aku bilang juga apa. Dia itu anak baik, Mas. Cuma lagi kurang beruntung aja," jawab Rania, merasa lega dan bangga. Rania sama sekali tidak melihat ada yang salah. Ia melihat Sinta yang manis, Sinta yang penurut, Sinta yang tahu berterima kasih. Ia melihat seorang sahabat yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Ia terlalu dibutakan oleh kebaikan hatinya sendiri, oleh kepercayaannya yang utuh pada orang yang ia sebut sahabat. Ia tidak menyadari, di balik senyum manis dan sikap penurut itu, sepasang mata serigala sedang mengamati dengan saksama, mempelajari setiap sudut kebahagiaan di rumah itu, dan menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Rania telah dengan sukarela membuka pintu rumahnya. Tidak tahu bahwa ia baru saja mempersilakan bencana masuk dan duduk dengan nyaman di sofanya. 1 bulan berlalu, lalu 2, dan tak terasa sudah hampir 4 bulan Sinta tinggal bersama mereka. Musim hujan telah berganti menjadi kemarau yang terik. Namun status Sinta di rumah itu tidak berubah. Ia masih seorang tamu yang menumpang, seorang sahabat yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Rania mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil, sebuah kejanggalan kecil yang sulit ia tunjuk dengan jarinya. Awalnya, ia menepis perasaan itu, menganggapnya hanya efek dari kelelahan bekerja atau mungkin karena ia mulai merindukan privasinya kembali. Namun, kejanggalan itu terus muncul, seperti riak-riak kecil di permukaan air yang tenang, menandakan ada sesuatu yang bergerak di dasarnya. Sinta masih menjadi tamu yang sempurna. Ia tetap rajin membersihkan rumah dan memasak. Namun, Rania memperhatikan, fokus perhatian Sinta perlahan bergeser. Jika dulu ia memasak untuk mereka bertiga, kini menu makan malam lebih sering disesuaikan dengan selera Bima. Suatu hari Rania pulang dengan membawa bahan-bahan untuk membuat spaghetti, makanan kesukaannya. Namun, setibanya di rumah, ia mencium aroma gulai ikan yang khas. Di dapur, Sinta sedang sibuk mengaduk panci dengan senyum cerah. "Loh, kamu masak, Sin? Padahal aku mau bikin spaghetti," kata Rania, sedikit kecewa. "Oh, maaf, Ran. Tadi aku ke pasar. Lihat ada ikan kakap segar. Aku ingat Mas Bima suka banget gulai kepala ikan. Jadi langsung aku beli dan masak." "Nggak apa-apa ya. Spagettinya bisa buat besok," jawab Sinta dengan nada ringan, seolah itu adalah hal yang wajar. Rania hanya bisa tersenyum tipis. "Iya, nggak apa-apa." Malam itu, Bima makan dengan sangat lahap, berkali-kali memuji masakan Sinta yang menurutnya lebih enak dari masakan restoran Padang langganan mereka. Rania hanya mengaduk-aduk nasinya. Nafsu makannya tiba-tiba hilang. Hal serupa terjadi berulang kali. Sinta seolah lebih tahu jadwal dan kebiasaan Bima daripada Rania sendiri. Ia tahu persis jam berapa Bima akan pulang, sehingga minuman hangat kesukaannya, kopi hitam tanpa gula, sudah tersedia di meja begitu Bima melangkahkan kaki ke dalam rumah. Ia tahu kemeja mana yang akan dipakai Bima esok hari dan sudah menyetrikanya dengan rapi. Ia bahkan tahu kapan persediaan vitamin Bima habis dan mengingatkannya untuk membeli lagi. Semua itu dilakukan Sinta dengan dalih, membantu Rania, atau sekadar mengisi waktu luang. "Kamu kan capek, Ran, habis ngajar seharian. Biar aku aja yang siapin keperluan Mas Bima." Begitu katanya setiap kali Rania mencoba mengambil alih. Di sisi lain, Sinta mulai sering melontarkan komentar-komentar halus yang terasa seperti jarum kecil bagi Rania. Komentar itu selalu dibungkus dengan kepedulian palsu, membuatnya sulit untuk dibantah. "Rania, kamu kelihatan kusam banget hari ini. Coba pakai pelembab, biar Mas Bima lihatnya seger," katanya suatu pagi saat Rania sedang terburu-buru bersiap mengajar. Atau di lain waktu saat mereka sedang menonton televisi. "Badanmu kayaknya agak berisi ya, Ran? Mulai jarang olahraga ya? Nanti Mas Bima nggak suka lo kalau istrinya nggak terawat." Setiap kali mendengar komentar itu, ada sesuatu yang berdenyut nyeri di hati Rania. Ia merasa seolah sedang dinilai dan dibandingkan.
Ia merasa posisinya sebagai istri perlahan-lahan digerogoti. Tapi setiap kali ia hendak marah, ia akan melihat wajah Sinta yang tampak polos dan tulus, dan Rania akan kembali menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin Sinta hanya bermaksud baik, pikirnya berulang kali. Kecurigaan Rania yang sesungguhnya baru benar-benar muncul pada suatu Jumat malam. Malam itu, Bima memberitahu bahwa ia akan sedikit terlambat pulang karena ada rapat mendadak dengan klien. Rania memutuskan untuk bersantai di kamar sambil membaca novel. Sekitar pukul 8 malam, ia ingin mengambil air minum di dapur. Saat melewati ruang tengah, ia mencium aroma yang sangat ia kenal. Aroma parfum, Eternity, miliknya. Itu adalah parfum mahal, hadiah ulang tahun dari Bima tahun lalu, dan Rania hanya memakainya di saat-saat spesial. Ia mencari-cari sumber wangi itu dan matanya terpaku pada Sinta yang sedang duduk di sofa, asyik menonton sinetron. Sinta sudah mandi dan mengenakan daster satin milik Rania yang dipinjamnya. Rambutnya digerai indah dan wajahnya dipoles riasan tipis. Dan yang paling membuat Rania terkejut, aroma parfum itu berasal dari tubuh Sinta. "Sin, kamu pakai parfumku?" tanya Rania, berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang, meskipun hatinya mulai panas. Sinta menoleh, sedikit terkejut. Ia lalu tersenyum manis. "Oh, iya, Ran. Maaf ya, aku pakai sedikit. Tadi aku lihat di meja riasmu. Parfumku sudah habis. Belum sempat beli. Aku pakai ini biar wangi aja. Kan sebentar lagi Mas Bima pulang. Gak enak dong kalau di rumah ada yang bau asem." Jawabnya enteng, seolah meminjam parfum mahal milik sahabatnya adalah hal yang sepele. Lidah Rania keluh. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tak ada satupun yang keluar. Alasan Sinta terdengar tidak masuk akal. Untuk apa berdandan dan memakai parfum wangi di malam hari hanya untuk menyambut suami sahabatnya pulang? Dan mengapa harus parfum spesial itu? Lain kali, kalau mau pakai barangku, tolong izin dulu ya. Hanya itu yang berhasil Rania ucapkan. Suaranya terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Iya, maaf. Kamu kok kayak marah gitu, sih? Cuma parfum doang, Ran. Balas Sinta dengan nada sedikit merajuk. Lalu kembali fokus ke layar televisi, mengabaikan Rania yang masih berdiri mematung. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bima yang sudah terlelap. Pikirannya berkecamuk. Insiden parfum itu terus berputar di kepalanya. Ia mencoba menepisnya. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berlebihan. Sinta adalah sahabatnya. Tidak mungkin Sinta punya niat buruk. Ia hanya gadis lugu yang sedang kesusahan. Rania merasa bersalah karena telah berpikiran negatif tentang orang yang sedang ia tolong. Ia memejamkan mata, memaksa dirinya untuk melupakan kejadian itu. Ia memilih untuk percaya pada topeng manis yang selama ini Sinta tunjukkan, mengabaikan bisikan hatinya yang sudah berteriak-teriak memperingatkan adanya bahaya. Ia belum menyadari bahwa retak kecil yang ia abaikan itu, perlahan tapi pasti, akan membelah dan menghancurkan seluruh bangunan rumah tangganya. Ia masih memilih untuk tidur, tidak tahu bahwa serigala di rumahnya sudah mulai menunjukkan taringnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa saja. Bima baru saja menelepon. Suaranya terdengar lelah di seberang sana. Ada masalah dengan desain sebuah proyek besar dan klien meminta pertemuan darurat. Ia terdengar sangat menyesal karena tidak bisa pulang untuk makan malam. "Maaf ya, sayang. Sepertinya aku bakal pulang larut. Kamu makan duluan saja sama Sinta," katanya. Rania menjawab dengan nada penuh pengertian, menyuruh suaminya untuk tidak khawatir dan fokus pada pekerjaannya. Meski sedikit kecewa, ia sudah terbiasa dengan jadwal Bima yang kadang tak menentu. Menjadi istri seorang arsitek berarti harus rela berbagi waktu suaminya dengan garis, angka, dan revisi tanpa akhir. Setelah menutup telepon, Rania beranjak ke dapur. Ia melihat ke kulkas. Tak ada gairah untuk memasak sesuatu yang rumit. Ia memutuskan untuk membuat nasi goreng sederhana, cukup untuk dirinya dan Sinta. Saat ia mulai mengiris bawang, Sinta muncul di ambang pintu dapur, mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Mas Bima nggak pulang, Ran?" tanyanya.
Nadanya terdengar biasa, tapi Rania menangkap sesuatu di matanya. Sebersit kilat kekecewaan yang cepat-cepat disembunyikan. Enggak, ada rapat mendadak. Kita makan berdua aja ya. Jawab Rania sambil terus fokus pada talenannya. Suasana terasa berbeda malam itu. Biasanya, jika hanya berdua, mereka akan mengobrol ringan, membicarakan hal-hal sepele atau menonton sinetron bersama. Tapi malam ini, udara di antara mereka terasa berat dan kental. Sinta tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di meja makan, memandangi Rania yang sedang memasak dengan tatapan yang sulit diartikan. Rania mencoba mencairkan suasana dengan bertanya tentang lamaran pekerjaan Sinta, tapi Sinta hanya menjawab sekenanya. Belum ada panggilan, katanya singkat, tanpa antusiasme. Seolah topik itu tidak lagi penting baginya. Akhirnya, 2 piring nasi goreng tersaji di meja. Mereka mulai makan dalam diam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring yang mengisi keheningan dapur. Rania merasa tidak nyaman. Keheningan ini terasa seperti sebuah ancaman, seperti ketenangan sebelum badai datang. Ia mencoba makan dengan cepat, ingin segera menyelesaikan makan malam yang canggung ini dan masuk ke kamarnya. Rania, panggil Sinta tiba-tiba. Suaranya rendah dan serius, membuat Rania menghentikan suapannya dan mengangkat kepala. Wajah Sinta terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi ekspresi manis dan lugu yang biasa ia pasang. Matanya menatap lurus ke arah Rania, tajam dan tanpa keraguan. Senyum tipis yang selalu menghiasi bibirnya lenyap, digantikan oleh garis lurus yang tegas. Ia meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan, seolah menandakan bahwa bagian basa-basi dari malam itu telah berakhir. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Ini penting. Lanjutnya, jantung Rania mulai berdebar sedikit lebih cepat. Bicara apa, Sin? Sinta menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Ini tentang Mas Bima, katanya. Nama itu disebut dengan cara yang berbeda. Bukan seperti seorang teman yang menyebut nama suami sahabatnya, tapi seperti seorang wanita yang menyebut nama kekasihnya. Ada nada kepemilikan dalam suaranya. Mas Bima kenapa? Tanya Rania. Firasat buruk mulai merayap di punggungnya. Aku sudah nggak tahan lagi, Ran. Aku harus jujur sama kamu. Selama ini aku melihat semuanya, dan aku nggak bisa diam saja. Sinta memulai. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya terdengar seperti bisikan konspirasi. Kamu sadar nggak, kalau Mas Bima itu nggak sepenuhnya bahagia sama kamu? Pertanyaan itu seperti tamparan tak terlihat. Rania mengerjap, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Maksud kamu apa, Sin? Kami baik-baik saja. Sinta tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis dan meremehkan. Baik-baik saja? Ran, baik-baik saja. Itu bukan bahagia. Kamu sibuk dengan duniamu, dengan pekerjaanmu. Kamu pulang dalam keadaan lelah. Kamu pikir Mas Bima butuh istri yang seperti itu? Dia butuh perhatian, Ran. Dia butuh seseorang yang benar-benar mendengarkan keluh kesahnya, yang tahu apa yang dia mau tanpa harus diminta. Dan maaf, orang itu bukan kamu. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut Sinta adalah sebilah pisau yang menusuk tepat di harga dirinya sebagai seorang istri. Semua kebaikan yang selama ini ia berikan pada Sinta, semua rasa iba dan persahabatan mereka, menguap begitu saja, digantikan oleh rasa sakit dan kebingungan. Kamu nggak tahu apa-apa tentang rumah tanggaku, desis Rania. Suaranya bergetar karena marah. Justru aku tahu segalanya. Karena aku ada di sini. Aku melihatnya setiap hari, balas Sinta cepat. Nadanya semakin percaya diri. Aku yang membuatkan dia kopi di pagi hari saat kamu masih tidur. Aku yang memasak makanan kesukaannya saat kamu terlalu lelah untuk memasak. Aku yang mendengarkan dia bercerita tentang kliennya yang menyebalkan saat kamu sibuk dengan ponselmu. Aku memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan, Ran. Aku memberinya kenyamanan. Rania menatap Sinta dengan nanar. Wanita di hadapannya ini bukan lagi Sinta yang ia kenal. Ini adalah orang asing yang mengerikan,
Seorang predator yang telah ia undang masuk ke dalam sarangnya. "Apa maumu, Sinta?" tanya Rania dengan suara parau. Sinta menatapnya lekat-lekat. Matanya berkilat dengan keyakinan yang gila. Ia menarik napas sekali lagi sebelum mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan hidup Rania selamanya. "Aku mau kamu merelakan Mas Bima untukku." Hening. Untuk beberapa detik, Rania pikir ia salah dengar. Mungkin ia sedang bermimpi buruk. Ia menatap Sinta, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah lelucon yang sangat tidak lucu. Tapi yang ia lihat adalah keseriusan yang mutlak. Sinta benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Kamu sudah gila," bisik Rania. Kepalanya menggeleng pelan tak percaya. "Tidak, aku tidak gila. Aku justru sangat sadar," kata Sinta. "Aku mencintai Mas Bima. Dan yang lebih penting, aku tahu dia akan jauh lebih bahagia bersamaku. Aku bisa mengurusnya, melayaninya, memberikan seluruh waktuku untuknya. Aku bisa memberinya kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa kamu berikan." "Atas dasar apa kamu bisa bilang begitu?" Suara Rania meninggi. Kemarahan akhirnya mengalahkan rasa syoknya. "Dia suamiku. Dan kamu istri yang tidak becus," balas Sinta. Kini suaranya juga meninggi. "Kamu punya dia, tapi kamu sia-siakan. Kamu anggap dia sebagai pelengkap hidupmu, bukan pusat duniamu. Bagiku, dia akan menjadi segalanya. Jadi aku mohon padamu, Ran, sebagai sahabatmu, jika kamu benar-benar menyayanginya, lepaskan dia. Biarkan dia bahagia. Relakan dia untukku." Permintaan itu, yang dibungkus dengan dalih persahabatan dan kebaikan, terasa lebih menusuk daripada 1000 hinaan. Sinta tidak sedang merebut. Ia merasa sedang menyelamatkan. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa benar. Delusi itu begitu kuat hingga membuat Rania merasa mual. Nasi goreng di piringnya tampak seperti muntahan, dan udara di dapur terasa menyesakkan. Ia bangkit berdiri. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap wajah Sinta, wajah sahabat yang telah makan dari piringnya, tidur di bawah atapnya, dan kini dengan kurang ajarnya meminta suaminya. Pada saat itu, Rania tidak merasakan apa-apa lagi selain kehampaan yang dingin dan amarah yang membara. Dunianya, yang beberapa jam lalu terasa begitu sempurna, kini telah hancur berkeping-keping di atas meja makan. Kehampaan itu hanya berlangsung sesaat. Sedetik setelahnya, amarah meledak dari dalam diri Rania seperti gunung berapi. Ia tidak pernah semarah ini seumur hidupnya. Rasa sakit karena pengkhianatan begitu dalam hingga membakar habis semua kesedihan dan kebingungan. Hanya menyisakan bara api kemurkaan. "Keluar," desisnya. Suaranya rendah dan penuh penekanan. Sinta tampak terkejut dengan reaksi itu. Mungkin ia mengharapkan Rania akan menangis, memohon, atau berdebat. Tapi ia tidak menduga akan mendapat perintah yang begitu dingin dan tegas. "Apa, Ran? Aku bilang, keluar dari rumahku. Sekarang juga." Rania berteriak. Suaranya menggema di dapur yang sunyi. Ia menunjuk ke arah pintu depan dengan tangan yang gemetar. "Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku." Wajah percaya diri Sinta seketika luntur. Ia tidak menyangka permohonannya akan dibalas dengan pengusiran. Strateginya gagal total. Dengan cepat, ia mengubah taktik. Wajahnya yang tadinya tegas kini berubah menjadi sedih dan terluka. Matanya mulai berkaca-kaca. "Rania, kenapa kamu jadi begini? Aku kan cuma jujur sama perasaanku. Aku bicara baik-baik," katanya dengan suara bergetar, mencoba memainkan peran sebagai korban. "Jujur? Baik-baik?" Rania tertawa kering, tawa yang terdengar mengerikan. "Kamu menumpang hidup denganku, makan dari uangku, lalu dengan tidak tahu malunya kamu menyuruhku menyerahkan suamiku. Kamu sebut itu baik-baik? Kamu itu ular, Sinta. Ular yang aku pelihara di rumahku sendiri." Air mata Sinta mulai mengalir deras. "Kamu jahat, Ran. Kamu memutarbalikkan kata-kataku. Aku hanya ingin Mas Bima bahagia. Apa itu salah?" "Pergi," raung Rania sekali lagi.
Ia sudah tidak peduli lagi pada air mata buaya itu. Ia berjalan ke kamar tamu, membuka lemari, dan mulai menarik keluar pakaian Sinta dengan kasar, melemparkannya ke lantai. Aku mau kamu pergi sekarang juga. Sinta berlari menyusulnya, mencoba menghentikan tangan Rania sambil terus menangis. Jangan, Ran, jangan begini. Kamu mau mengusirku ke jalanan malam-malam begini? Kamu tega. Di tengah kekacauan itu, suara mobil Bima memasuki halaman rumah. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka. Assalamualaikum, aku pulang. Suara Bima yang lelah terdengar dari ruang depan. Suaranya menghentikan semua keributan. Rania dan Sinta membeku di tempat. Bima berjalan masuk dan berhenti di ambang pintu kamar tamu. Matanya membelalak melihat pemandangan di hadapannya. Istrinya berdiri dengan wajah penuh amarah. Napasnya terengah-engah, dan di lantai berserakan pakaian. Di sampingnya, sahabat istrinya sedang menangis terseduh-seduh. Ada apa ini? Kenapa berantakan begini? Tanya Bima bingung. Wajahnya yang lelah kini dipenuhi keheranan. Sebelum Rania sempat membuka mulut, Sinta sudah berlari menghambur ke arah Bima. Tentu saja tidak memeluknya. Ia masih menjaga jarak, tapi posisinya jelas mencari perlindungan. Mas Bima, tolong, Mas, Rania. Isaknya, kata-katanya terputus-putus. Rania mau mengusirku. Mas, dia salah paham. Dia marah-marah nggak jelas. Bima menatap Rania, meminta penjelasan. Sayang, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu mengusir Sinta? Dia yang harusnya kamu tanya. Balas Rania tajam. Tanya pada sahabat kesayanganmu ini apa yang baru saja dia katakan padaku di meja makan. Bima kembali menatap Sinta yang masih menangis. Sinta, kamu bilang apa sama Rania? Dengan wajah paling menyedihkan yang bisa ia buat, Sinta menggelengkan kepala. Aku cuma bilang kalau aku peduli sama Mas Bima. Aku lihat Mas Bima sering capek, jadi aku lebih perhatian. Terus Rania langsung menuduhku macam-macam. Dia bilang aku mau merebut Mas Bima darinya. Padahal niatku baik. Mas, aku cuma mau bantu Rania. Racau Sinta, memutarbalikan fakta dengan begitu lihai. Rania menatapnya dengan jijik. Pembohong. Dia tidak bilang begitu. Dia menyuruhku merelakan kamu untuknya. Mas, dia bilang kamu lebih bahagia dengannya. Bima tampak semakin pusing. Ia memijat pelipisnya, terjebak di antara dua wanita yang sedang berkonflik. Di satu sisi ada istrinya yang sedang murka. Di sisi lain ada Sinta yang tampak begitu rapuh dan teraniaya. Sebagai pria yang benci konfrontasi, insting pertamanya adalah mendinginkan suasana, bukan mencari siapa yang benar dan salah. Sayang, sudah, tenang dulu. Jangan teriak-teriak. Katanya pada Rania dengan nada pelan. Kita bicarakan ini baik-baik. Mungkin kamu cuma salah paham. Kata-kata itu, salah paham, terasa seperti bensin yang disiramkan ke api. Bagi Rania, itu adalah penolakan. Suaminya tidak langsung membelanya. Suaminya justru menyiratkan bahwa kemarahannya tidak valid. Salah paham? Jadi kamu pikir aku mengada-ada? Tantang Rania. Matanya menatap Bima tajam. Bukan begitu maksudku, Ran. Bima mencoba membela diri. Tapi coba lihat Sinta. Dia nangis begitu. Nggak mungkin kan dia. Jadi kamu lebih percaya padanya daripada padaku, istrimu sendiri. Potong Rania. Suaranya bergetar karena rasa sakit yang baru. Ini lebih menyakitkan daripada permintaan gila Sinta tadi. Pengkhianatan dari suaminya terasa 1000 kali lebih perih. Bima menghela napas berat. Tampak serba salah. Lalu ia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan sisa-sisa kekuatan Rania. Aku nggak membela siapa-siapa. Tapi jujur, Ran, selama ini Sinta memang sangat perhatian. Dia ada saat kamu sibuk. Dia membuat rumah ini terasa nyaman. Aku hanya merasa nyaman dengan perhatiannya. Mungkin maksudnya memang baik, tapi caranya saja yang salah. Pengakuan itu, meskipun bukan pengakuan perselingkuhan, tapi itu adalah pengakuan pengkhianatan emosional.
Bima mengakui bahwa ia telah menerima kenyamanan dari wanita lain di bawah atap rumah mereka sendiri. Ia memvalidasi tindakan Sinta, dan pada saat yang sama, ia menyalahkan Rania secara tidak langsung karena sibuk. Tubuh Rania terasa lemas. Ia menatap Bima, lalu beralih ke Sinta yang kini menatapnya dengan sorot kemenangan di balik air matanya. Rania sadar. Ia kalah. Malam ini ia kalah. Ia sendirian di rumahnya sendiri. Musuhnya bukan hanya Sinta, tapi juga kelemahan suaminya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania berbalik badan. Ia berjalan gontai menuju kamar tidur utama mereka. Ia masuk ke dalam, menutup pintu, dan menguncinya dari dalam. Ia tidak mau melihat wajah mereka berdua lagi. Ia bersandar di balik pintu, dan tubuhnya merosot ke lantai. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa hampa yang luar biasa. Dari luar pintu, ia bisa mendengar suara Bima yang mengetuk pelan. "Sayang, buka pintunya. Kita bicara." Rania tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara Bima menjauh. Lalu terdengar suara lembutnya sedang menenangkan Sinta. "Sudah, jangan menangis lagi. Kamu istirahat saja di kamar. Biar aku yang bicara sama Rania nanti." Mendengar itu, pertahanan Rania akhirnya jebol. Isak tangis pertama lolos dari bibirnya, sunyi dan penuh kepedihan. Rumah yang dulu menjadi surganya, kini telah berubah menjadi neraka. Dan ia terkurung di dalamnya bersama iblis bertopeng sahabat dan seorang suami yang telah mengecewakannya begitu dalam. Badai baru saja dimulai. Pagi datang tanpa membawa harapan. Rania tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, dan mendengarkan suara napas Bima yang teratur di sampingnya. Tidur suaminya terlihat begitu damai, seolah badai yang memorak-porandakan hati Rania semalam tidak pernah terjadi. Kenyataan itu terasa begitu ironis. Bagaimana bisa pria yang tidur seranjang dengannya ini menjadi begitu buta dan tuli? Bagaimana bisa ia lebih memilih untuk menenangkan tangisan palsu seorang tamu daripada menyembuhkan luka di hati istrinya? Rania merasa seperti orang asing di kamarnya sendiri, di pernikahannya sendiri. Ketika fajar mulai menyingsing, ia bangkit dengan persendian yang kaku. Ia mandi dan bersiap-siap untuk bekerja dengan gerakan seperti robot. Saat ia keluar dari kamar, aroma nasi goreng tercium dari arah dapur. Di sana, Sinta sudah berdiri di depan kompor, mengenakan daster Rania, dan dengan cekatan mengaduk nasi di wajan. Ia menoleh saat mendengar langkah kaki Rania, dan sebuah senyum yang tampak dipaksakan tersungging di bibirnya. Matanya sedikit bengkak, sebuah bukti sisa-sisa pertunjukan air mata semalam. "Pagi, Ran," sapanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Aku buatin sarapan. Aku tahu kamu suka nasi goreng pakai teri. Maaf ya soal semalam. Aku nggak bermaksud bikin kamu marah." Permintaan maaf itu terasa seperti hinaan. Sinta tidak meminta maaf karena telah mencoba merebut suaminya. Ia meminta maaf karena Rania marah. Seolah-olah emosi Rania adalah masalahnya, bukan tindakan Sinta yang keterlaluan. Rania tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Sinta, mengambil segelas air putih, dan meminumnya hingga tandas. Ia tidak sudi memakan makanan yang dimasak oleh tangan perempuan itu. Bima keluar dari kamar beberapa saat kemudian. Ia tampak canggung dan menghindari tatapan mata Rania. Sinta dengan sigap mengambilkan piring untuk Bima, menyendokkan nasi goreng, dan meletakkannya di depan pria itu. "Dimakan ya, Mas. Biar semangat kerjanya," katanya dengan nada penuh perhatian. Bima mengangguk dan mulai makan dalam diam. Ia melirik ke arah Rania yang hanya berdiri mematung di dekat dispenser. "Kamu nggak sarapan, sayang?" tanyanya pelan. "Aku nggak lapar," jawab Rania singkat, tanpa menoleh. "Rania masih marah kayaknya, Mas." Sinta menimpali dengan suara lirih, sengaja dirancang agar terdengar oleh Bima. "Padahal aku sudah minta maaf." Bima menghela napas. Ia menatap Rania dengan tatapan yang menyiratkan kekecewaan. "Ran, Sinta kan sudah minta maaf. Sudahlah, jangan diperpanjang lagi masalahnya. Gak enak rumah jadi tegang begini."
Dan di sanalah letak masalahnya. Bagi Bima, masalahnya adalah ketegangan di rumah, bukan pengkhianatan yang menjadi akarnya. Ia hanya ingin semuanya kembali normal, tanpa peduli bahwa normal versinya berarti Rania harus menelan ludah dan menerima kehadiran duri dalam daging di rumah mereka. Rania merasa muak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil tasnya, menyambar kunci mobil, dan pergi bekerja tanpa pamit. Di dalam mobil, air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena marah dan frustrasi yang tak tertahankan. Hari-hari berikutnya adalah neraka sunyi. Rania memutuskan untuk menerapkan perang dingin. Ia tidak lagi berbicara dengan Sinta. Ia menganggap wanita itu tidak ada. Ia makan di kamarnya, mencuci piringnya sendiri, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar tidur. Namun, strateginya ini justru menjadi bumerang. Sinta dengan cerdik memanfaatkan kebisuan Rania untuk memperkuat posisinya. Di mata Bima, Rania terlihat seperti anak kecil yang sedang merajuk, kekanak-kanakan dan tidak mau mengalah. Sementara Sinta, di sisi lain, tampil sebagai malaikat yang sabar. Ia akan tetap menyapa Rania setiap pagi, menawarkan makanan yang ia masak, dan berbicara dengan nada lembut, meskipun ia tahu tidak akan ditanggapi. Semua itu adalah pertunjukan yang ditujukan untuk satu penonton. Bima, aku sedih lihat Rania begitu, Mas, kata Sinta suatu malam kepada Bima di ruang keluarga, sementara Rania bisa mendengarnya dari dalam kamar. Dia pasti stres banget. Mungkin aku memang harus pergi dari sini, biar dia tenang. Jangan, jawab Bima cepat. Ini bukan salahmu. Rania cuma butuh waktu. Kalau kamu pergi, nanti siapa yang bantu-bantu di rumah? Rania kan sering capek. Percakapan itu bagai belati yang mengiris hati Rania. Suaminya kini secara terbuka mengakui ketergantungannya pada Sinta. Kehadiran Sinta bukan lagi karena rasa kasihan, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sinta semakin lihai memainkan permainannya. Ia menggunakan teknik gaslighting yang halus namun efektif. Ia akan memindahkan barang-barang Rania, seperti kunci atau kacamata, lalu menemukannya di tempat yang jelas. Ini loh, Ran, kuncinya di atas meja TV. Kok kamu bisa nggak lihat? Akhir-akhir ini kamu kelihatan linglung banget ya. Banyak pikiran ya? Katanya dengan nada prihatin. Ia akan memutarbalikkan ingatan Rania. Saat Rania yakin sudah memberitahu Bima tentang suatu janji, Sinta akan menimpali. Perasaan kemarin kamu nggak bilang apa-apa deh, Ran. Mungkin kamu lupa. Mas Bima juga nggak dengarkan. Dan Bima, yang memang terkadang pelupa, akan mengiyakan saja. Perlahan tapi pasti, Sinta mencoba membuat Rania meragukan kewarasannya sendiri. Ia ingin Rania terlihat tidak stabil, emosional, dan pelupa. Citra istri yang sempurna yang sedang dihancurkan oleh tekanan. Bima, yang otaknya sudah dicuci oleh manipulasi Sinta, mulai berubah sikap. Ia menjadi lebih sering mengkritik Rania. Kamu kenapa sih sekarang jadi pendiam banget? Coba lebih ceria sedikit, biar suasana rumah enak, katanya suatu hari. Kamu harusnya lebih pengertian sama Sinta. Dia itu tamu kita. Nggak baik kamu diamin dia begitu terus. Katanya di lain waktu. Setiap kritik dari Bima terasa seperti kemenangan bagi Sinta. Rania bisa melihat kilat kepuasan di mata wanita itu setiap kali Bima membelanya. Rumah itu kini menjadi panggung sandiwara Sinta. Sinta adalah sutradara, penulis skenario, sekaligus aktris utamanya yang berperan sebagai korban tak berdaya. Bima adalah penonton setia yang terbuai oleh ceritanya. Dan Rania, sang pemilik panggung, telah direduksi perannya menjadi seorang antagonis yang jahat dan pencemburu di rumahnya sendiri. Ia terpojok, terisolasi, dan suaranya tidak lagi didengar. Setiap usahanya untuk membuka mata Bima hanya dianggap sebagai bukti lain dari ketidakstabilan emosinya. Air mata buaya telah menang. Rania sampai pada titik terendahnya. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan keputusasaan yang gelap dan dingin. Setiap hari ia pulang ke rumah yang terasa asing, berbagi atap dengan musuh yang merebut hatinya dan suami yang pikirannya telah diracuni. Ia kehilangan nafsu makan.
Berat badannya turun drastis. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi bisu malam-malam tanpa tidur yang ia lalui. Di sekolah, ia berusaha memasang wajah ceria di depan murid-muridnya. Tapi begitu ia sendirian di ruang guru, senyum itu akan luntur, digantikan oleh tatapan kosong. Ia merasa kalah. Sinta terlalu licik, dan Bima terlalu lemah. Ia berpikir untuk menyerah saja. Mungkin ia harus pergi dari rumah itu, meninggalkan semuanya. Meninggalkan Bima untuk Sinta, seperti yang perempuan itu inginkan. Mungkin dengan begitu rasa sakitnya akan berakhir. Ia bahkan sempat mencari informasi tentang pengacara perceraian di internet. Tangannya gemetar saat mengetik kata kunci itu. Apakah ini akhir dari pernikahannya yang dulu begitu ia banggakan? Suatu sore, saat ia sedang membereskan buku-buku di perpustakaan sekolah yang sepi, ia menemukan sebuah foto lama yang terselip di salah satu buku. Foto dirinya dan Bima saat mereka baru menikah. Mereka berdua tersenyum begitu lebar. Mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Rania menatap foto itu lama sekali. Ia melihat Rania yang dulu, yang penuh tawa, percaya diri, dan begitu mencintai hidup. Ia membandingkan dengan pantulan dirinya di kaca jendela perpustakaan. Seorang wanita kurus, pucat, dengan mata yang sayu dan tampak kalah. Di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Bukan kesedihan, tapi kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Ia marah pada Sinta yang telah merampas kebahagiaannya. Ia marah pada Bima yang begitu mudah dibutakan. Tapi yang paling penting, ia marah pada dirinya sendiri. Ia marah karena telah membiarkan dirinya direduksi menjadi korban yang tak berdaya. Ia marah karena telah membiarkan perempuan lain menginjak-injak harga dirinya di rumahnya sendiri. Ia tidak akan menyerah. Ini rumahnya. Ini pernikahannya. Ini hidupnya. Ia tidak akan pergi. Sinta yang harus pergi. Isak tangis yang pecah di sudut perpustakaan yang sepi itu bukanlah isak tangis keputusasaan, melainkan isak tangis pelepasan. Ia menangisi dirinya yang lemah, dan bersamaan dengan air mata itu, ia membuang semua keraguan dan rasa takutnya. Saat ia bangkit berdiri, matanya tidak lagi sayu. Ada kilat tekad di sana. Ia sadar, melawan dengan emosi dan teriakan tidak akan berhasil. Itu hanya akan membuatnya tampak lebih gila di mata Bima. Ia harus melawan Sinta dengan cara Sinta. Ia harus cerdas, licik, dan sabar. Ia butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan yang bisa ia lemparkan ke wajah Bima dan meruntuhkan seluruh sandiwara Sinta. Mulai hari itu, Rania berubah. Ia menghentikan perang dinginnya. Ia mulai bersikap normal. Ia akan ikut sarapan di meja makan, menjawab sapaan Sinta dengan senyum tipis, dan menanggapi obrolan Bima. Tentu saja, semua itu hanyalah akting. Di balik senyumnya, matanya bekerja seperti elang, mengamati setiap gerak-gerik Sinta. Ia mempelajari semua kebiasaan perempuan itu. Jam berapa ia mandi, di mana ia biasa meletakkan ponselnya, dengan siapa saja ia sering berkomunikasi. Sinta dan Bima tentu saja menyambut baik perubahan ini. Mereka pikir Rania akhirnya sadar dan mau melupakan masalah. Sinta menjadi sedikit lengah. Ia merasa posisinya sudah aman. Ia tidak lagi terlalu berhati-hati. Ini adalah kesalahan fatal yang sedang ditunggu-tunggu oleh Rania. Kesempatan itu datang pada suatu hari Sabtu sore. Bima sedang pergi memancing dengan teman-temannya. Rania berpura-pura sedang sibuk membersihkan taman belakang. Ia melihat Sinta sedang asyik menelepon seseorang di ruang keluarga. Sesekali tertawa genit. Setelah selesai, Sinta meletakkan ponselnya di atas meja kopi untuk mengisi daya, lalu masuk ke kamar mandi untuk mandi sore. Sinta punya kebiasaan mandi sangat lama, bisa sampai setengah jam lebih. Inilah saatnya. Jantung Rania berdebar kencang. Dengan langkah sepelan mungkin, ia masuk ke dalam rumah. Ia memastikan suara air dari kamar mandi cukup deras. Tangannya terasa dingin saat meraih ponsel Sinta. Ia berdoa dalam hati semoga ponsel itu tidak dikunci. Dan doanya terkabul. Sinta, dalam kepercayaan dirinya yang berlebihan, tidak memasang kata sandi apapun.
Jari Rania bergerak cepat, membuka aplikasi pesan instan. Matanya langsung tertuju pada sebuah percakapan dengan kontak bernama Dona teman lama. Rania mulai membaca dari atas, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, hitam di atas putih, adalah semua bukti yang ia butuhkan. Pesan dari Sinta. Gila Don, si Bima udah kayak kerbau dicucuk hidungnya. Nurut banget sama gue. Hahaha. Pesan dari Sinta. Si Rania kemarin ngamuk-ngamuk. Gue pasang aja muka melas sambil nangis dikit. Langsung luluh dong lakinya. Malah si Rania yang dimarahin. Enak banget mainin mereka. Pesan dari Sinta. Gue harus sabar dikit lagi. Bentar lagi juga ini rumah, mobil, sama suaminya jadi milik gue. Si Rania paling juga minggat sendiri karena nggak tahan. Ada puluhan pesan seperti itu. Pesan-pesan yang penuh dengan hinaan, rencana licik, dan kebanggaan atas kemenangannya. Setiap kata adalah bukti dari kebusukan hati Sinta. Rania merasa mual, tapi juga lega. Ini dia. Ini senjatanya. Ia tidak gila. Firasatnya selama ini benar. Dengan tangan gemetar, Rania mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia memotret seluruh percakapan itu, memastikan setiap detailnya terekam dengan jelas. Setelah selesai, ia meletakkan kembali ponsel Sinta persis di posisi semula, lalu berjalan kembali ke taman belakang seolah tidak terjadi apa-apa. Saat ia mencabuti rumput liar, tangannya tidak lagi gemetar. Hatinya terasa tenang. Ketenangan yang berbahaya. Ia sudah memiliki amunisi. Sekarang ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menembak. Ia akan meruntuhkan panggung sandiwara ini, dan ia akan memastikan semua orang melihat siapa aktris dan siapa korban yang sebenarnya. Kebangkitannya telah dimulai. Rania menunggu selama 1 minggu penuh. 1 minggu di mana ia hidup dengan sebuah bom waktu di dalam sakunya. Sebuah rahasia yang terasa berat namun memberinya kekuatan yang aneh. Ia melanjutkan sandiwaranya dengan sempurna. Ia menjadi Rania yang baru. Rania yang lebih banyak tersenyum, yang mau mengobrol, yang tidak lagi mengurung diri di kamar. Ia bahkan sesekali menanggapi sapaan Sinta dengan anggukan kecil. Perubahannya membuat Sinta semakin lengah dan membuat Bima merasa lega. Bima mengira badai di rumah tangganya telah berlalu. Mengira istrinya telah berdamai dengan keadaan. Ia tidak tahu bahwa ini bukanlah damai, melainkan ketenangan sebelum perang terbesar dalam hidup mereka. Rania memilih malam minggu sebagai panggung pertarungannya. Malam di mana orang-orang biasanya bersantai dan melepaskan lelah setelah seminggu bekerja. Ia sengaja memasak makanan yang cukup spesial, ayam panggang dengan saus jamur. Ia ingin mereka bertiga duduk bersama di meja makan untuk terakhir kalinya. Ia ingin menghancurkan ilusi keluarga bahagia yang coba Sinta bangun, tepat di tempat di mana ilusi itu paling sering dipentaskan. Saat makan malam, suasana terasa lebih ringan dari biasanya. Bima banyak bercerita tentang proyek barunya, dan Sinta menimpali dengan pujian-pujian manis seperti biasa. Rania hanya mendengarkan, makan dengan perlahan, menyimpan energinya. Ia menatap kedua orang di hadapannya. Sinta, dengan senyum palsunya, tampak begitu cantik dan puas. Bima, suaminya, tampak begitu naif dan tidak sadar akan bahaya yang duduk di sebelahnya. Ada rasa sakit yang menyelinap di hati Rania, tapi ia segera menepisnya. Malam ini bukan untuk rasa sakit, malam ini untuk kebenaran. Setelah makan malam selesai dan piring-piring kotor sudah diangkut ke dapur, Rania meminta mereka untuk tetap duduk. Tunggu sebentar. Katanya dengan suara yang tenang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Penting. Bima dan Sinta saling berpandangan sejenak. Bima tampak sedikit gugup. Mungkin trauma dengan pembicaraan penting terakhir kali. Sinta, sebaliknya, tampak penasaran. Ia mungkin mengira Rania akan mengumumkan gencatan senjata secara resmi. Aku mau kita selesaikan semuanya malam ini. Rania memulai. Matanya menatap lurus ke arah Sinta, lalu beralih ke Bima. Sudah hampir sebulan rumah ini terasa seperti neraka. Dan aku tahu penyebabnya. Rania, sudahlah. Kan semuanya sudah baik-baik saja. Potong Bima.
Nadanya memohon. Ia tidak mau ada keributan lagi. Belum, jawab Rania tegas. Belum baik-baik saja. Ia mengalihkan pandangannya sepenuhnya pada Sinta. Sinta, beberapa minggu yang lalu kamu bilang aku salah paham dengan kata-katamu. Kamu bilang niatmu baik. Hanya ingin melihat Mas Bima bahagia. Kamu menangis dan membuat semua orang percaya bahwa kamulah korbannya. Wajah Sinta mulai tegang. Ia tidak suka arah pembicaraan ini. Ran, kenapa diungkit-ungkit lagi, sih? Rania mengabaikannya. Ia menoleh pada Bima. Dan kamu, Mas, kamu memintaku untuk tenang. Kamu bilang aku terlalu emosional. Kamu bilang kamu nyaman dengan perhatiannya. Kamu, secara sadar atau tidak, telah bersekutu dengannya dan membuatku merasa seperti orang gila di rumahku sendiri. Sayang, bukan begitu maksudku. Bima mencoba membela diri, tapi Rania mengangkat tangannya, menghentikannya. Diam dulu. Biarkan aku selesai, katanya dengan otoritas yang mengejutkan. Aku memang hampir gila. Aku hampir percaya bahwa aku yang salah. Aku hampir menyerah dan pergi dari sini. Tapi ternyata, kewarasanku masih ada. Dan firasatku selama ini benar. Dengan gerakan perlahan, Rania mengeluarkan ponselnya dari saku daster. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di tengah-tengah antara dirinya, Bima, dan Sinta. Sebuah benda kecil yang kini terasa seperti granat yang pinnya sudah dicabut. Atmosfer di ruang makan itu seketika berubah. Udara menjadi berat dan sulit untuk dihirup. Sinta menatap ponsel itu dengan mata membelalak, pucat pasi. Instingnya memberitahunya bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Bima menatap Rania dengan bingung. Beberapa hari yang lalu, aku menemukan sesuatu yang menarik, kata Rania. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Ia membuka galeri di ponselnya dan memilih beberapa gambar. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku hanya akan membacakan beberapa percakapan antara Sinta dan temannya, Donna. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Jangan, Ran. Itu privasiku. Pekiknya, mencoba meraih ponsel itu. Tapi tangan Rania lebih cepat. Ia menarik ponselnya kembali. Oh, sekarang kamu bicara soal privasi? Setelah kamu melanggar privasi pernikahan orang lain. Sindirnya tajam. Ia kemudian mulai membaca. Suaranya jelas dan mantap. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Gila Don. Si Bima udah kayak kerbau dicucuk hidungnya. Nurut banget sama gue. Hahaha. Bima tersentak. Ia menatap Sinta tak percaya. Sinta hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan panik. Rania melanjutkan. Si Rania kemarin ngamuk-ngamuk. Gue pasang aja muka melas sambil nangis dikit. Langsung luluh dong lakinya. Malah si Rania yang dimarahin. Enak banget mainin mereka. Wajah Bima mengeras. Rahangnya terkatup rapat. Ia mulai mengerti. Gue harus sabar dikit lagi. Bentar lagi juga ini rumah, mobil, sama suaminya jadi milik gue. Si Rania paling juga minggat sendiri karena nggak tahan. Cukup, jerit Sinta. Topengnya benar-benar hancur. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi wajah melas. Yang ada hanyalah kepanikan dan amarah seorang penipu yang kedoknya terbongkar. Itu bohong. Itu semua editan. Dia menjebakku. Mas, kamu percaya sama aku, kan? Ia menoleh pada Bima, mencoba mencari perlindungan terakhir. Tapi yang ia lihat di mata Bima bukanlah simpati, melainkan kilat kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa. Bima telah melihat semuanya. Sandiwara itu telah berakhir. Rania tidak berhenti. Ia membacakan satu pesan terakhir, yang paling menyakitkan. Kasihan juga si Rania. Udah baik, tulus, tapi bodoh. Makanya gampang dimanfaatin. Suami kayak Bima itu terlalu bagus buat perempuan kayak dia. Setelah membacakan kalimat terakhir, Rania meletakkan ponselnya. Ia bersandar di kursinya. Napasnya sedikit terengah, tapi hatinya terasa lega. Bebannya terangkat. Ia telah menyajikan kebenaran di atas meja makan, pahit dan tak terbantahkan.
Ia menatap suaminya, yang masih mematung karena syok dan amarah. Wajah Bima merah padam, tangannya terkepal di atas meja. Lalu, Rania memberikan pukulan terakhirnya. Ultimatumnya. Ia menatap Bima dengan tatapan yang tajam, tanpa air mata, tanpa permohonan. Hanya ada kekuatan dan harga diri yang tersisa. Sekarang kamu yang putuskan, Mas. Katanya dengan suara yang mantap. Pilih perempuan ini, pembohong manipulatif ini, yang sudah terbukti menghina pernikahan kita dan mempermainkan kita berdua. Atau pilih aku, istrimu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku tidak mau ada jalan tengah. Aku tidak mau ada permintaan maaf yang tidak tulus. Aku mau dia pergi dari sini. Jika perempuan ini masih ada di bawah atap rumah ini besok pagi, maka aku yang akan pergi, dan aku tidak akan pernah kembali. Pilih, Mas. Sekarang. Pertarungan telah selesai. Rania telah mengerahkan semua senjatanya. Kini, ia hanya bisa menunggu keputusan hakimnya. Seorang hakim yang juga merupakan suaminya. Hening yang menyusul setelah ultimatum Rania terasa lebih bising daripada teriakan apapun. Rasanya seperti seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Bima duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Matanya bergerak liar, dari ponsel Rania yang masih menyala di atas meja, ke wajah Sinta yang penuh kepanikan, lalu ke wajah Rania yang dingin dan penuh tekad. Di kepalanya, semua kepingan puzzle yang selama ini terasa ganjil, kini menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang mengerikan. Semua perhatian Sinta padanya, semua pujian, semua makanan kesukaannya, semua sikap manis itu, ternyata hanyalah bagian dari sebuah skenario busuk. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Kemarahannya pada Sinta bercampur dengan rasa jijik pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia meragukan istrinya sendiri dan lebih mempercayai seorang manipulator ulung? Rasa bersalah dan amarah menggelegak di dalam dadanya, mencari jalan keluar. Jadi, semua ini benar, Sin? Tanya Bima dengan suara bergetar. Bukan lagi pertanyaan, melainkan sebuah konfirmasi yang menyakitkan. Sinta, yang sadar bahwa jalur manipulasi sudah tertutup, beralih ke strategi terakhirnya. Pengakuan yang diselimuti cinta gila. Iya, Mas. Iya, aku ngaku. Tapi aku lakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Serunya dengan putus asa. Aku nggak tahan lihat kamu sama dia. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Mas. Kamu pantas dapat aku. Pengakuan itu, alih-alih menimbulkan simpati, justru menyulut api kemarahan Bima hingga ke puncaknya. Cinta? Raung Bima. Ia menggebrak meja dengan keras hingga piring-piring bergetar. Kamu sebut ini cinta? Kamu menghina istriku. Kamu memfitnahnya. Kamu mempermainkan kepercayaanku. Dan kamu bilang itu cinta? Kamu itu bukan cinta. Kamu itu penyakit. Bima bangkit dari kursinya. Napasnya memburu. Ini adalah sisi Bima yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Pria lembut dan sabar itu telah lenyap, digantikan oleh singa yang terluka dan murka. Keluar, desis Bima, menunjuk ke arah pintu. Aku mau kamu keluar dari rumahku. Sekarang juga. Enggak, Mas, jangan, aku mohon. Sinta mencoba meraih tangan Bima, tapi Bima menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentaknya. Tanpa membuang waktu lagi, Bima berjalan cepat ke kamar tamu. Rania hanya bisa diam menonton. Beberapa detik kemudian, Bima kembali sambil menyeret koper besar milik Sinta. Ia membuka koper itu di tengah ruangan dan mulai melemparkan semua barang-barang Sinta dari lemari ke dalamnya dengan brutal. Baju, tas, peralatan rias, semua dilempar tanpa pandang bulu. Mas, jangan, Mas. Sinta menangis histeris, mencoba menyelamatkan barang-barangnya, tapi Bima tidak peduli. Aku bilang keluar, teriak Bima lagi. Setelah semua barang masuk seadanya, ia menutup paksa koper itu dan menyeretnya ke pintu depan. Ia membuka pintu lebar-lebar dan melemparkan koper itu ke teras. Ambil barangmu dan pergi. Melihat usahanya gagal total, tangisan Sinta berhenti.
Wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. Topeng terakhirnya telah lepas. Kini yang tersisa adalah wajah iblis yang sebenarnya. Oke, aku pergi, katanya dengan suara melengking. Tapi ingat ini, Ran, kamu nggak akan pernah bahagia. Laki-laki kayak Bima ini bodoh. Dia gampang banget dibohongi. Suatu saat nanti, akan ada perempuan lain yang lebih pintar dari aku, dan dia akan benar-benar merebut suamimu. Lalu ia menoleh pada Bima. Dan kamu akan menyesal. Kamu sudah membuang orang yang benar-benar mencintaimu demi perempuan dingin yang tidak becus ini. Lihat saja. Setelah melontarkan kutukannya, Sinta menyambar kopernya, dan pergi menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan pintu yang terbuka. Bima membanting pintu itu hingga tertutup. Suaranya menggema di seluruh rumah, seolah menjadi tanda titik dari sebuah babak yang mengerikan dalam hidup mereka. Setelah pintu tertutup, amarah Bima seolah menguap, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Ia bersandar di pintu, tubuhnya merosot perlahan hingga ia terduduk di lantai. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Bahunya bergetar. Rania masih duduk di meja makan, memandangi punggung suaminya. Iblis itu telah diusir. Rumahnya telah kembali menjadi miliknya. Tapi tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanya kehampaan dan kesunyian yang canggung. Pertarungan telah usai, musuh telah kalah. Tapi medan perang mereka hancur berantakan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan ke dapur, mengumpulkan piring-piring kotor. Ia butuh melakukan sesuatu yang normal, untuk mengalihkan pikirannya dari kekacauan ini. Di ruang depan, Bima akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap Rania yang sedang sibuk di dapur. Punggungnya terlihat begitu rapuh. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia telah gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai pelindung. Ia telah membiarkan seekor ular masuk dan hampir menghancurkan surga kecil mereka. Ia bangkit dengan langkah gontai dan berjalan menghampiri Rania. Ia berdiri di belakang istrinya, tidak berani menyentuh, tidak tahu harus berkata apa. Jutaan kata maaf terasa tidak akan cukup untuk menebus kesalahannya. Ran. Panggilnya lirih. Suaranya serak. Rania berhenti mencuci piring, tapi ia tidak berbalik. Ia hanya berdiri mematung, menunggu. Maaf, bisik Bima. Maafkan aku. Hanya itu yang bisa ia katakan. Dua kata yang terasa begitu kecil dibandingkan dengan luka besar yang telah ia torehkan. Rania tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Napas yang terasa begitu berat. Keheningan yang menyelimuti mereka berdua terasa lebih menyesakan daripada semua teriakan dan tangisan beberapa saat yang lalu. Musuh bersama mereka telah pergi. Kini yang tersisa hanyalah mereka berdua, menghadapi puing-puing kepercayaan yang harus mereka bangun kembali dari awal. Setelah pintu tertutup di belakang Sinta, keheningan yang tersisa di rumah itu bukanlah keheningan yang damai. Itu adalah keheningan yang berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap dan rasa sakit yang masih menganga. Iblisnya mungkin telah pergi, tapi ia meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Malam itu, Rania dan Bima tidak tidur seranjang. Setelah membersihkan dapur dengan gerakan mekanis, Rania mengambil bantal dan selimut dari lemari, lalu berjalan menuju kamar tamu yang kini kosong. Kamar itu masih menyisakan sedikit aroma parfum Sinta, aroma yang membuat perut Rania mual. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara malam masuk dan mengusir sisa-sisa kehadiran perempuan itu. Bima melihatnya. Tapi ia tidak berani mencegah. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk itu. Ia telah kehilangan haknya untuk berbagi tempat tidur dengan istrinya pada saat ia membiarkan keraguan pada Rania masuk ke dalam hatinya. Malam itu, Bima tidur sendirian di ranjang mereka yang terasa begitu luas dan dingin, sementara Rania mencoba memejamkan mata di kamar tamu, tempat di mana pengkhianatan itu tumbuh dan dipupuk. Keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi puing-puing dari badai yang baru saja lewat. Hari-hari berikutnya adalah periode paling canggung dalam pernikahan mereka. Mereka bergerak di sekitar satu sama lain seperti dua orang asing yang terpaksa tinggal serumah.
Bima akan bangun lebih pagi, membuatkan sarapan untuk Rania, lalu meletakkannya di meja makan sebelum ia berangkat kerja. Rania akan memakannya setelah Bima pergi. Mereka berkomunikasi seperlunya, hanya tentang hal-hal fungsional seperti tagihan listrik atau belanjaan yang habis. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sentuhan hangat. Rumah itu sunyi, dan kesunyian itu menyiksa. Bima tahu kata maaf saja tidak akan pernah cukup. Ia harus menunjukkan penyesalannya lewat tindakan. Ia mulai melakukan semua hal yang dulu sering ia abaikan. Ia pulang kerja tepat waktu, menolak semua ajakan nongkrong dari teman-temannya. Ia akan membersihkan rumah, mencuci piring, bahkan belajar memasak beberapa masakan sederhana melalui tutorial di internet. Ia berusaha keras mengambil alih semua peran yang dulu diisi oleh Sinta, seolah ingin menghapus jejak perempuan itu dari setiap sudut rumah dan membuktikan pada Rania bahwa ia tidak membutuhkan kenyamanan dari orang lain. Tapi Rania masih menjaga jarak. Lukanya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan nasi goreng buatan suami atau lantai yang bersih. Yang paling menyakitkan baginya bukanlah fakta bahwa Bima sempat terpesona oleh perhatian Sinta, melainkan fakta bahwa Bima tidak mempercayainya. Suaminya, belahan jiwanya, lebih memilih untuk mempercayai air mata buaya seorang tamu daripada firasat dan kata-kata istrinya sendiri. Kepercayaan itulah yang hancur, dan membangunnya kembali terasa seperti mencoba menyatukan kembali cermin yang sudah pecah berkeping-keping. Puncaknya terjadi sekitar 2 minggu setelah kepergian Sinta. Malam itu, Bima memberanikan diri untuk memulai percakapan yang sesungguhnya. Ia mendekati Rania yang sedang duduk di teras belakang, menatap langit malam yang tak berbintang. Rania, panggilnya lembut. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Rania, menjaga jarak yang sopan. Aku tahu aku sudah minta maaf, tapi aku rasa aku belum benar-benar menjelaskan. Dan kamu berhak tahu. Rania tidak menoleh, tapi ia tidak juga pergi. Ia diam, memberinya kesempatan. Aku bodoh, Ran. Bima memulai, suaranya parau. Aku malu mengakuinya, tapi aku harus jujur. Saat Sinta datang, aku sedang merasa sedikit terabaikan. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku juga stres dengan proyekku. Kita jadi jarang ngobrol. Lalu dia datang, menawarkan semua perhatian itu. Dia membuatkanku kopi. Dia memuji pekerjaanku. Dia mendengarkan keluhanku. Dan egoku yang konyol ini menyukainya. Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Aku menikmati perhatian itu, Ran. Aku menikmatinya tanpa sadar bahwa aku sedang membiarkan orang lain masuk ke dalam celah di antara kita. Aku tidak pernah berselingkuh secara fisik, tapi aku sadar aku telah berselingkuh secara emosional. Aku mencari kenyamanan darinya, padahal seharusnya aku mencarinya darimu, atau lebih baik lagi, kita menciptakannya bersama. Aku begitu buta oleh kenyamanan sesaat itu sampai-sampai aku meragukanmu. Saat kamu marah malam itu, yang aku lihat bukan istriku yang sedang terluka, tapi seseorang yang mengganggu kedamaian palsu yang sudah tercipta. Aku lebih memilih untuk mendinginkan suasana daripada membela kebenaranmu. Itu adalah kegagalan terbesarku sebagai seorang suami. Aku gagal melindungimu. Aku gagal mempercayaimu. Dan itu tidak akan pernah kumaafkan dari diriku sendiri. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bima. Aku minta maaf, Rania. Bukan hanya karena aku bodoh, tapi karena aku telah menyakitimu begitu dalam. Aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Mendengar pengakuan tulus itu, pertahanan Rania mulai goyah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap langsung ke mata suaminya. Ia melihat penyesalan yang tulus di sana, rasa sakit yang sama dalamnya dengan rasa sakit yang ia rasakan. Air matanya pun mulai mengalir. "Kenapa, Mas?" bisiknya lirih. "Kenapa kamu butuh bukti separah itu untuk percaya padaku? Kenapa kata-kataku saja tidak cukup saat itu? Apa aku tidak berarti apa-apa bagimu?" "Kamu segalanya bagiku," jawab Bima cepat. Air matanya kini mengalir deras. "Justru karena kamu segalanya, aku jadi takut kehilanganmu. Dan entah bagaimana,
Sinta berhasil memutarbalikkan otakku hingga aku berpikir bahwa kamulah yang akan menghancurkan semuanya dengan kecemburuanmu. Aku bodoh. Tidak ada alasan lain. Aku bodoh dan lemah. Malam itu, mereka berbicara. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, mereka benar-benar berbicara. Rania menumpahkan semua rasa sakitnya, semua kekecewaannya, semua amarahnya. Dan Bima, ia hanya duduk di sana dan mendengarkan. Ia tidak membela diri, tidak mencari pembenaran. Ia menerima setiap kata tajam dari Rania sebagai hukuman yang pantas ia terima. Proses penyembuhan itu tidak terjadi dalam satu malam. Butuh waktu berbulan-bulan. Rania akhirnya kembali tidur di kamar mereka. Tapi masih ada jarak di antara mereka. Bima terus berusaha, setiap hari, untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Ia menjadi lebih terbuka, selalu menceritakan harinya pada Rania, sekecil apapun itu. Ia belajar untuk benar-benar mendengarkan, bukan hanya mendengar. Mereka membuat aturan baru dalam pernikahan mereka. Pertama, komunikasi adalah kunci. Tidak ada lagi asumsi atau memendam perasaan. Jika ada yang tidak beres, mereka harus membicarakannya saat itu juga. Kedua, tidak akan ada lagi orang ketiga yang diizinkan tinggal di rumah mereka untuk jangka waktu yang lama, tidak peduli keluarga atau sahabat. Pernikahan mereka adalah ruang sakral yang harus dilindungi bersama. Perlahan, sangat perlahan, es di hati Rania mulai mencair. Ia mulai melihat kesungguhan di mata Bima. Ia mulai merasakan lagi cinta yang dulu pernah ada. Cinta yang sempat terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan. Ia sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Ia tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Tapi memaafkan berarti ia memilih untuk tidak membiarkan masa lalu yang kelam itu menghancurkan masa depan mereka. Membangun kembali kepercayaan adalah pekerjaan yang sulit dan melelahkan. Tapi Rania melihat Bima bekerja keras setiap hari untuk meletakkan kembali setiap kepingan yang pecah. Dan ia memutuskan, ia akan membantunya. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan, menyembuhkan luka sedikit demi sedikit, meninggalkan bekas luka sebagai pengingat abadi akan badai yang pernah menerpa. Rumah kecil itu tidak lagi terasa dingin dan canggung. Tawa sudah kembali terdengar di sela-sela obrolan mereka. Kehangatan telah kembali mengisi setiap sudut ruangan. Sore itu, Rania duduk di teras belakang, di tempat favoritnya, sambil menikmati secangkir teh hangat. Persis seperti setahun yang lalu, namun segalanya terasa berbeda. Ia sendiri telah berbeda. Rania yang sekarang bukanlah Rania yang dulu. Rania yang dulu adalah wanita baik hati yang naif, yang mengira semua orang memiliki ketulusan yang sama dengannya. Rania yang sekarang adalah wanita baik hati yang bijaksana. Ia tetap tulus, tapi ia tidak lagi buta. Ia telah belajar pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Pentingnya batasan dan harga diri. Pengalaman pahit itu telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegas. Di sekolah, ia lebih berani menyuarakan pendapatnya. Dalam pergaulan, ia tidak lagi merasa wajib untuk menyenangkan semua orang. Ia belajar mengatakan, tidak, tanpa merasa bersalah. Ia sadar, melindungi kedamaian hatinya sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah keharusan. Bima keluar dari dalam rumah, membawa secangkir kopi untuknya dan sepiring pisang goreng hangat. Ia menarik kursi dan duduk di samping Rania, bukan lagi di hadapannya. Mereka kini duduk berdampingan, menatap ke arah yang sama. Melamun? Tanya Bima lembut sambil mengusap pelan bahu istrinya. Rania tersenyum dan menggeleng. Cuma teringat saja. Setahun yang lalu, rasanya semua akan berakhir. Bima meraih tangan Rania dan menggenggamnya erat. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Terima kasih sudah mau berjuang bersamaku, bukan menyerah padaku. Mata Bima menatapnya dengan penuh cinta dan rasa syukur yang dalam. Rania bisa melihat bahwa suaminya juga telah berubah. Bima menjadi pria yang lebih peka, lebih dewasa, dan lebih menghargai apa yang ia miliki. Ia tidak lagi menganggap remeh kehadiran Rania.
Ia sadar betapa rapuhnya kebahagiaan itu dan betapa keras ia harus bekerja untuk menjaganya. Hubungan mereka kini dibangun di atas fondasi yang berbeda. Bukan lagi fondasi cinta yang polos dan penuh asumsi, melainkan fondasi cinta yang telah teruji, yang dibangun dari kejujuran yang brutal, pengampunan yang sulit, dan komitmen yang diperbarui. Mereka lebih kuat, karena mereka tahu persis di mana letak retakan mereka, dan mereka telah belajar cara menambalnya bersama. Beberapa bulan yang lalu, Rania tidak sengaja bertemu dengan Donna, teman lama Sinta, di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah basa-basi yang canggung, Donna menceritakan kabar Sinta. Hidupnya berantakan. Setelah diusir dari rumah Rania, ia sempat menumpang di beberapa rumah temannya, namun sifat manipulatif dan tidak tahu dirinya membuat ia selalu diusir. Ia berganti-ganti pekerjaan dan tidak pernah bertahan lama. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos sempit dan kabarnya terlilit utang. Teman-teman lama mereka pun satu persatu menjauhinya. Mendengar cerita itu, Rania tidak merasakan kepuasan atau dendam. Ia hanya merasakan kehampaan. Sinta telah menabur angin, dan kini ia menuai badai seorang diri. Rania hanya bisa menghela napas, mendoakan dalam hati agar Sinta bisa menemukan jalan yang benar. Lalu ia benar-benar menutup buku tentang masa lalu itu untuk selamanya. Sinta tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi penting. Aku ada kabar baik, kata Bima, membuyarkan lamunan Rania. Apa itu? Proyek renovasi dapur yang kamu inginkan. Sudah disetujui pinjamannya. Kita bisa mulai bulan depan, kata Bima dengan senyum lebar. Mata Rania berbinar. Itu adalah impian lama mereka yang sempat terkubur oleh masalah. Benarkah? Tentu saja. Dan setelah dapur selesai, kita bisa mulai memikirkan untuk mengisi kamar tamu itu dengan barang-barang bayi. Lanjut Bima, matanya kini menatap Rania dengan penuh harap. Hati Rania menghangat. Impian tentang tawa anak kecil di rumah mereka kembali terasa nyata dan mungkin untuk diraih. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bima, merasakan kedamaian yang sejati. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga lembut, warna kesukaannya. Langit itu pernah direbut, ditutupi awan hitam yang pekat hingga ia hampir lupa bagaimana rasanya cahaya matahari. Tapi ia tidak menyerah. Ia berjuang untuk menyingkirkan awan itu, dan kini langitnya telah kembali. Bahkan, langit itu terlihat lebih indah dan cerah dari sebelumnya, karena sekarang ia tahu, seindah apapun langit, ia akan selalu lebih berharga jika dinikmati berdua dengan orang yang tepat, orang yang mau memegang tangannya erat-erat saat badai menerpa. 5 tahun setelah pintu itu tertutup di belakang Sinta, langit di atas rumah kecil itu tidak hanya cerah, tapi juga seringkali dihiasi pelangi. Pelangi itu bernama Arya. Seorang gadis kecil berusia 3 tahun dengan mata sehitam jelaga milik Bima dan senyum secerah mentari milik Rania. Kehadirannya telah mengubah segalanya. Kamar tamu yang dulu penuh kenangan pahit, kini telah berubah menjadi kamar anak-anak yang ceria. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar awan dan bintang, dan lantainya selalu berantakan dengan mainan. Pagi itu adalah hari Sabtu. Aroma manis panekuk menguar dari dapur yang sudah direnovasi total. Dapur itu kini luas dan terang, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Ini adalah salah satu hasil nyata dari perjuangan mereka membangun kembali semuanya. Rania, dengan celemek bergambar kartun yang merupakan hadiah dari murid-muridnya, sedang dengan sabar membalik panekuk di atas wajan. Di kakinya, Arya sedang duduk di lantai, membantu, dengan cara menepuk-nepuk adonan di dalam mangkuk kecilnya sendiri, membuat lebih banyak adonan menempel di wajah dan bajunya daripada di mangkuk. Mama, lihat, Arya bikin panekuk bulan. Seru gadis kecil itu sambil menunjukkan hasil karyanya yang lebih mirip gumpalan abstrak. Rania tertawa kecil. Ia berjongkok dan membersihkan sisa adonan di pipi Arya dengan ujung jarinya. Pintarnya anak mama. Nanti kita kasih papa ya panekuk bulannya. Sepasang lengan kekar tiba-tiba melingkar di pinggang Rania dari belakang, disusul sebuah kecupan hangat di pipinya. Panekuk buat papa yang mana? Yang di wajan atau yang di pipi Arya? Suara Bima terdengar geli. Bima yang sekarang adalah pria yang berbeda. Gurat-gurat di wajahnya mungkin bertambah,
Tapi matanya jauh lebih hidup. Ia jauh lebih sering tersenyum, dan senyumnya selalu sampai ke mata. Ia telah belajar menjadi seorang suami yang sesungguhnya, seorang partner, dan kini, seorang ayah yang luar biasa. Setiap pagi, ia yang akan bangun lebih dulu untuk membuatkan susu Arya. Setiap malam, ia yang akan membacakan dongeng sampai putrinya terlelap. Ia mengisi perannya dengan sepenuh hati, seolah ingin menebus setiap detik yang pernah ia sia-siakan dalam kelalaiannya dulu. "Papa," pekik Arya senang. Bima mengangkat putrinya dan menggendongnya tinggi-tinggi, membuat gadis kecil itu tertawa cekikikan. Rania memandangi pemandangan itu. Hatinya dipenuhi kehangatan yang meluap-luap. Inilah kebahagiaan. Bukan kebahagiaan sempurna tanpa cacat seperti di negeri dongeng, tapi kebahagiaan nyata yang terasa begitu berharga, karena ia tahu persis betapa sulitnya memperjuangkan ini semua. Bekas luka di hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Sesekali, jika ia melihat seorang teman mengenalkan sahabatnya, akan ada sedikit sengatan kecil di hatinya, sebuah alarm bawah sadar yang kini selalu waspada. Tapi itu tidak lagi menyakitkan. Bekas luka itu kini berfungsi sebagai pengingat, kompas moral yang membuatnya lebih bijaksana dalam langkah. Siang itu, saat Arya sedang tidur siang, Rania bersantai di sofa sambil membuka media sosialnya. Ia melihat sebuah unggahan dari Donna, teman lama yang dulu chatnya menjadi bukti penyelamat bagi Rania. Mereka tidak lagi sering berkomunikasi, tapi masih berteman di dunia maya. Donna baru saja mengunggah foto liburannya. Rania tersenyum tipis dan menyukai foto itu. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk dari Donna. "Ran, apa kabar? Lama nggak ngobrol." Rania membalasnya dengan ramah, menanyakan kabar Donna dan keluarganya. Setelah beberapa saat bertukar kabar, Donna tiba-tiba menulis sesuatu yang membuat jantung Rania berdetak sedikit lebih cepat. Ngomong-ngomong, lo tahu kabar terbaru si Sinta?" Rania terdiam sejenak. Nama itu sudah sangat jarang ia dengar atau pikirkan. "Enggak." "Emang kenapa?" balasnya, berusaha terdengar biasa saja. "Gila, Ran." Dia ngulangin lagi perbuatannya. "Coba deketin suami orang." Tapi kali ini dia salah sasaran. Istrinya ternyata galak banget. Punya banyak koneksi. Nggak pakai drama, langsung dilabrak di depan umum, direkam, terus disebar di grup-grup gosip. Videonya viral di kota kita. Katanya dia malu banget. Langsung resign dari kerjaannya dan pindah entah kemana. Ada jeda sejenak sebelum Donna mengirim pesan terakhir. "Emang ya, tabiat buruk itu susah hilangnya. Kasihan. Tapi ya gimana lagi, itu hasil perbuatannya sendiri." Rania membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa puas atas penderitaan orang lain. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang aneh dan rasa kasihan yang samar. Lega karena keadilan, dengan caranya sendiri, akhirnya menemukan jalannya. Kasihan karena Sinta, setelah bertahun-tahun, ternyata tidak belajar apa-apa. Ia masih menjadi orang yang sama, yang mencari kebahagiaan dengan cara merusaknya dari orang lain. Sebuah jalan yang pasti akan selalu berujung pada kehancuran dirinya sendiri. Semoga dia bisa belajar dari kejadian ini. Hanya itu yang bisa Rania balas. Ia tidak tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Saat Bima duduk di sebelahnya, Rania menceritakan pesan dari Donna. Bima hanya dia mendengarkan, lalu menghela napas panjang. Orang yang tidak mau memperbaiki dirinya sendiri akan selamanya terjebak dalam masalah yang sama, katanya pelan. Yang penting, itu bukan lagi urusan kita. Bima benar. Itu bukan lagi urusan mereka. Sinta hanyalah sebaris catatan kaki dalam buku kehidupan mereka. Sebuah bab gelap yang sudah lama mereka tutup dan kini telah menguning dimakan waktu. Sore harinya, mereka bertiga bermain di taman belakang. Arya berlari-larian mengejar gelembung sabun yang ditiup oleh Bima. Tawanya yang renyah terdengar seperti musik terindah di dunia. Rania duduk di ayunan teras, memandangi kedua orang yang paling ia cintai di dunia. Ia teringat pada dirinya 5 tahun yang lalu. Seorang wanita yang hancur, yang merasa sendirian dan dikhianati di rumahnya sendiri. Jika saat itu ia menyerah, jika saat itu ia memilih pergi,
Ia tidak akan pernah merasakan sore yang seindah ini. Ia bersyukur atas kekuatan yang entah bagaimana muncul dari dalam dirinya saat ia berada di titik terendah. Kekuatan untuk bangkit, untuk melawan, dan untuk memilih memaafkan. Bima menoleh padanya, seolah bisa membaca pikirannya. Ia tersenyum, sebuah senyum yang penuh pengertian dan cinta yang tak terucap. Rania membalas senyum itu. Dalam tatapan mereka, ada sebuah janji yang tak perlu diucapkan. Janji untuk saling menjaga, saling percaya, dan untuk tidak pernah lagi membiarkan awan kelabu apapun menutupi langit mereka. Arya berlari ke arahnya dan memeluk kakinya. "Mama, lihat, ada pelangi," pekiknya sambil menunjuk ke langit. Rania mendongak. Benar saja, di ufuk timur, setelah gerimis kecil yang baru saja reda, sebuah lengkungan pelangi yang indah membentang dengan anggun. Rania tersenyum, hatinya terasa penuh. Ia memeluk Arya erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. Ia tahu, pelangi yang sesungguhnya bukanlah yang ada di langit. Pelangi itu ada di sini, di pelukannya, di rumahnya. Sebuah pelangi indah yang lahir setelah hujan badai tergelap dalam hidupnya. Dan ia akan menjaganya, selamanya.